Anak-anak, mari belajar, belajar bersama di guruku. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo kita belajar, belajar bersama di guruku. Ayo, ayo kita bersama, belajar dengan hati gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 hebat-hebat se-Surabaya. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar dengan Ibu di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar dengan Ibu. Sudah kenal apa belum? Pasti sudah lupa ya kalian. Perkenalkan dulu, nama Ibu Eka Ayu Wulandari dari SDN Dukuh Kupang 2 489 yang bertempat di Jalan Dukuh Kupang 11 nomor 31 Surabaya. Nah, baiklah anak-anak, pagi hari ini sebelum materi kita bahas bersama-sama, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan kalian masing-masing. Alat tulis kalian bisa diletakkan semuanya dan tundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, siapkan buku tema 7 kalian masing-masing dan kita akan belajar tentang tema 7 subtema 3, terutama pembelajaran 3 sampai 4, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pada pagi hari ini materi yang kita pelajari yaitu menggali informasi perkembangan teknologi komunikasi. Dan yang kedua, menemukan kosakata. Ketiga, menerapkan pesan dalam poster menjaga keselamatan diri. Nah, perhatikan gambar berikut. Bu Eka memiliki sebuah kaleng bekas ya anak-anak. Ini. Nah, kaleng bekas ini bisa digunakan sebagai permainan yaitu telepon kaleng. Siapa yang pernah membuatnya? Pasti kalian sudah pernah membuatnya. Nah, ini telepon kaleng ini dari bahan-bahan apa anak-anak? Iya, benar sekali. Dari bahan bekas, dari kaleng susu anak-anak yang sudah tidak terpakai lagi. Kalian bisa menggunakan ini untuk permainan telepon bersama teman-teman kalian. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Lani dan temannya. Nah, di sini telepon kaleng berbahan dasar kaleng susu ya anak-anak. Nah, hiasannya ini bisa terbuat dari kain flanel ya dan terhubung oleh benang-benang ini ya. Bisa kalian praktekkan di rumah, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Oke? Nah, telepon merupakan alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon itu berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang memudahkan komunikasi. Seperti ini ya, anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang sejarah. Siapa yang suka tentang sejarah? Nah, kita akan belajar sejarah penggunaan telepon anak-anak. Itu kalian lihat di layar kaca televisi kalian masing-masing. Dari masa ke masa, perubahan atau penggunaan telepon berbeda. Kira-kira kalian ada di masa mana anak-anak? Otomatis kalian yang ada di posisi telepon yang terakhir, yaitu gadget atau handphone. Kalian pasti sudah mengenalnya. Dan di masa-masa sebelumnya, sepertinya kalian masih belum mengenalnya ya. Nah,
Kali ini kita akan belajar tentang sejarah-sejarah telepon. Nah, siapakah dia? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Siapa yang kenal beliau? Hayo anak-anak. Oke, dia adalah Alexander Graham Bell. Beliau adalah orang pertama kali penemu telepon pada tahun 1800-an anak-anak. Selanjutnya, yang ini kalian pasti sudah mengetahui. Ya, betul sekali, ini telepon. Ya, telepon adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Selanjutnya, nah ini dia. Siapa yang sudah mengenal alat-alat komunikasi yang ini? Ini namanya telegraf anak-anak. Telegraf ini pada sejarahnya di zaman dahulu, ya. Nah, yang kedua ini adalah surat. Surat juga termasuk alat komunikasi, tapi secara tertulis. Dan biasanya surat ini dan telegraf ini mengirimnya sangat lama. Sehingga membutuhkan waktu yang berhari-hari anak-anak. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Nah, baiklah anak-anak, kalian bisa membuka buku tema 7 kalian masing-masing. Kita membacakan teks secara bersama-sama tentang sejarah penggunaan telepon. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eka bahwa apa yang dimaksud dengan telepon adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Dan manusia itu sudah mengenali surat atau telegraf sebelum ditemukannya telepon. Kira-kira pada tahun berapakah telepon itu ditemukan? Tadi, iya betul sekali, 1800-an. Nah, sekarang sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut. Kalimat utama. Kalimat utama di paragraf yang pertama setelah tanda titik ya anak-anak. Paragraf yang pertama, telepon digunakan untuk menyampaikan suara. Dan yang kedua, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Paragraf ketiga, selanjutnya ada satelit telepon. Dan yang terakhir, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang sejarah penggunaan telepon. Dan nanti kita akan melanjutkan di segmen kedua. Tetap belajar bersama dari rumah bersama guruku. Kembali lagi di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sejarah penggunaan telepon. Bagaimana? Masih semangat ya belajar di rumahnya? Tadi kalian sudah bisa menentukan kalimat utama di masing-masing paragraf. Di masing-masing paragraf itu tadi ada 4 anak-anak. Bu Eka ulangi lagi ya. Di paragraf yang pertama, kalimat utamanya yaitu telepon digunakan untuk menyampaikan suara. Paragraf yang kedua, di kalimat utamanya, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Untuk paragraf yang ketiga, selanjutnya ada satelit telepon. Dan paragraf yang keempat, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Setelah kalian menemukan kalimat utama masing-masing di paragraf, lalu kalian bisa menuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Nah, tadi setiap kalimat utama, kalian jadikan satu anak-anak menjadi sebuah paragraf. Seperti minggu-minggu yang lalu sudah Bu Eka jelaskan bahwasannya untuk menulis sebuah paragraf, kalimat yang pertama harus menjorok ke dalam, ya. Seperti contoh di layar televisi kalian masing-masing.
Ya, ini yang dijadikan satu tulisan ringkasan informasi. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali tahun 1800-an. Selanjutnya, ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa menuliskan hasil jawabanmu di buku tema 7 kalian masing-masing. Nah, yang selanjutnya kita akan bermain sambil belajar, menemukan kosakata. Tapi sebelum itu kalian siapkan dulu krayon atau alat pensil warna lainnya ya. Warnailah kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Sudah siap ya alat pensil warnanya dan krayonnya ya anak-anak? Ayo kita mewarnai kosakata bersama-sama. Nah, Bu Eka memiliki kartu kosakata anak-anak. Kartu kosakata ini berbagai macam bentuk bangun datar, ya. Ada tulisan pesan ini bangun datarnya berbentuk lingkaran. Sedangkan surat berbentuk segi 4. Negara berbentuk segi berapa itu anak-anak? Segi 5. Sedangkan bunyi itu berbentuk bangun datar segi 3. Yang telegraf ada berapa itu seginya? Ada segi 6. Baiklah, kira-kira menurut kalian produk yang dihasilkan teknologi komunikasi yang mana anak-anak? Ya, kita cari bersama-sama. Nah, ini Bu Eka membuat kartu kosakata anak-anak ya. Ini kalian bisa melihat di layar televisi kalian masing-masing. Nah, sekarang ayo kita warnai bersama-sama dan siapkan krayon atau pensil warna kalian masing-masing. Warnailah secerah mungkin dan sekreativitas kalian masing-masing. Ayo kita cari mana produk komunikasi. Nah, Bu Eka, nah ini dia, pesan. Ternyata pesan ini termasuk produk ya, produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Selanjutnya, apakah surat ini termasuk produk juga anak-anak? Iya, betul sekali. Termasuk produk ya. Jadi Bu Eka ini memberikan warna orange. Ya, orange ya. Negara sekarang, apakah termasuk produk? Bukan anak-anak, sehingga tidak perlu diberi warna. Bunyi, apakah produk komunikasi? Juga bukan. Dan sekarang telegraf. Telegraf ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eka bahwasanya termasuk produk komunikasi. Nah, telegraf ini Bu Eka memberi warna biru. Selanjutnya, satelit. Satelit ini juga termasuk produk teknologi komunikasi, sehingga Bu Eka memberikan warna ungu. Nah, kalian bisa menyiapkan pensil warnanya dan segera mewarnai kosakata tersebut. Uji coba, apakah termasuk produk anak-anak? Bukan ya. Selanjutnya, telepon. Nah, telepon ini sudah jelas anak-anak produk dari teknologi komunikasi, sehingga Bu Eka memberikan warna abu-abu. Sejarah juga bukan ya. Dan yang terakhir adalah ponsel. Ponsel adalah produk dari teknologi komunikasi. Dan sehingga bisa diwarnai warna merah. Nah, baiklah anak-anak. Itu tadi kita sedang bermain kosakata dan mencari produk hasil teknologi komunikasi. Bisa kalian mewarnai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih menjaga keselamatan diri saat berenang. Siapa di sini dari kalian yang suka sekali berenang? Pasti banyak ya yang suka berenang, tetapi jangan lupa jaga keselamatan diri kalian masing-masing ya.
Baiklah, simak buku tema 7 halaman 141. Nah, di sini ada sebuah bacaan yaitu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang anak-anak. Jadi kalian itu harus hati-hati jika kalian berenang bersama teman-teman ya. Kalian bisa membaca atau menyimak di buku kalian masing-masing. Pagi hari Siti menerima pesan singkat atau SMS. Siapa yang tahu SMS? SMS itu juga termasuk teknologi komunikasi ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi tentang menjaga diri saat berenang. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana upaya-upayanya saat menjaga keselamatan diri. Baiklah, kita akan belajar kembali di segmen selanjutnya. Tetap belajar bersama dari rumah bersama guruku. Kembali lagi bersama program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai upaya menjaga keselamatan diri saat berenang. Dan sekarang, apa saja sih upayanya? Yuk kita belajar. Tetapi sebelum mengetahui bagaimana upaya menjaga keselamatan diri, biasanya di tempat kolam renang itu terdapat sebuah poster yang sangat besar. Nah, kalian bisa melihat di situ. Nah, apa sih yang dimaksud dengan poster itu sendiri? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan dan gambar atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Dan yang ini kita akan memperhatikan poster bagaimana cara menjaga keselamatan diri saat di kolam renang. Nah, ini ya contohnya sebuah poster. Ada gambar, juga ada tulisan. Tapi poster ini juga sangat menarik khalayak masyarakat. Dan tulisannya itu biasanya berupaya bagaimana menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, jangan lupa gunakan pelampung anak-anak. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Nah, sebelum kalian berenang, jangan lupa lakukan tahapan-tahapan berikut ini anak-anak, sesuai dengan anjuran atau poster yang sudah diterapkan di tempat kolam renang tersebut. Contoh yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang, ya. Jadi jangan gunakan kaos atau celana yang berat karena bisa menimbulkan kalian yang tidak bisa berenang bisa tenggelam. Dan yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk kolam renang, ya. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Jadi kalau kalian belum bisa berenang, ajaklah temanmu yang bisa berenang supaya kalian bisa minta ajari ya. Jangan kalian lakukan sendiri, tapi tetap dengan pengawasan orang tua ya. Dan yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal ya. Yang kelima, jangan lupa gunakan pelampung agar lebih aman. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa membuka buku tema kalian masing-masing. Ayo kita membaca bersama-sama. Masih tentang teknologi komunikasi ya. Nah, setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibunya. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Nah, dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Nah, ternyata telepon ini sangat bermanfaat ya anak-anak.
Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang ya dari masa ke masa. Nah, ini selanjutnya. Nah, kita akan membahas alat komunikasi tulisan. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas alat komunikasi lisan. Sejak zaman dahulu komunikasi ini secara tertulis itu masih menggunakan daun lontar anak-anak, zaman dahulu kala. Ya. Selanjutnya surat itu ditulis di selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, ini contoh surat anak-anak yang sudah kalian ketahui ya. Nah, selama membuat surat, nah waktu penyampaiannya itu tergantung pada jarak tujuannya. Nah, biasanya itu yang paling lama sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel anak-anak. Apa tadi anak-anak surel? Surat elektronik. Surel ini dikirim melalui jaringan internet yang dibantu oleh alat komputer anak-anak. Melalui surel ini, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Nah, tentu saja ya, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Ini tadi contoh surat tertulis. Nah, ini adalah surat pada daun lontar anak-anak. Surat pada daun lontar ini terjadi pada zaman dahulu, ya anak-anak. Jadi, pada zaman dahulu itu ditulisnya di atas daun lontar, ya. Nah, kini surel. Tadi apa anak-anak kepanjangan surel? Surat elektronik, yang bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Ternyata ada yang lebih cepat lagi anak-anak, melalui telepon seluler. Kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, seperti zaman modern saat ini, selain SMS, banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan ya. Nah, sekarang ayo menulis. Lingkarilah jenis-jenis yang dihasilkan teknologi komunikasi. Siapkan alat tulis kalian dan simak buku tema 7 di halaman 145. Lingkarilah jenis-jenis produk teknologi komunikasi. Yap, yang pertama adalah surel, yaitu surat elektronik. Yang kedua, daun lontar. Yang ketiga, pesan singkat atau SMS. Yang keempat, surat. Yang kelima, ponsel. Dan yang keenam, amplop. Yang ketujuh, komputer. 8, internet. Dan terakhir, buku. Buku ini tidak dilingkari karena bukan termasuk jenis-jenis produk teknologi komunikasi. Nah, ini tadi sudah menemukan kalimat utamanya ya pada saat cerita surel tadi. Ya, kalian bisa menentukan kalimat utamanya di masing-masing paragraf tadi. Oke anak-anak, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kita belajar tentang telepon adalah alat komunikasi yang digunakan menyampaikan pesan suara. Yang kedua, telepon muncul pertama kali pada 1800-an. Dan yang ketiga, Alexander Graham Bell adalah orang yang menciptakan telepon. Dan yang keempat, pada zaman dahulu komunikasi secara tertulis dilakukan pada sebuah daun lontar. Yang terakhir, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Baiklah anak-anak, tugas di bawah ini bisa kalian foto dan tunjukkan kepada guru kalian masing-masing. Ya. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Belajar dari rumah bersama guruku.